بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليه صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini kita sudah masuk pada tanggal 1 Jumadats Tsaniyah, besok 2, dan hari Kamis tanggal 3 Jumadats Tsaniyah merupakan hari wafat Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Karena itu kajian kita malam ini kita akan memperingati hari wafat beliau. Kita akan membicarakan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kita akan membicarakan kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kita akan membicarakan hati dan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi memandang Zahra, melihat Zahra dan memperlakukan Zahra dengan bermacam-macam keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun, menunjukkan bahwa Zahra mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah dan kedudukan tinggi di sisi ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sehingga ketika Rasul ditanya mengenai khairul amal, sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik amalan, beliau hanya menjawab bahwa khairul amal ialah berbuat bakti kepada anak-anak Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Beliau wafat tidak terlalu lama setelah wafat ayahnya, dengan perselisihan sejarah. Ada yang mengatakan 45 hari, 75 hari, ada yang mengatakan kurang dari itu atau lebih. Seakan-akan dua insan ini satu jiwa. Ketika satu harus pergi menuju kepada Allah, memenuhi panggilannya, maka yang satu pun harus segera menyusul kematiannya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan dalam pengajian kita setiap malam Rabuh ini, setiap hari-hari Fatimah kita selalu berhenti, baik di hari wafat maupun milad, dan sekian banyak telah kita bicarakan mengenai Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tapi setiap orang mengkaji mengenai kebesaran beliau, setiap orang masih memulai titik awal dari keagungan dan kebesaran yang beliau miliki. Setiap dikaji dan didekati lautan Zahra, setiap seakan-akan hanya tetesan-tetesan kecil yang pernah diungkap dan dibicarakan mengenai Zahra. Karena apabila kita melihat perilaku dan yang dilakukan Rasulullah terhadap Zahra, kita akan bisa menemukan ternyata
Zahra salamullahi alaiha merupakan hadiah Allah terbesar untuk Sayyidil Wujudi Muhammad. Di sana ada dua ayat Al-Quran. Yang satu menggunakan fi'il mudhari, akan ku berikan kepadamu. Yang satu menggunakan fi'il madhi, aku telah memberikan kepadamu. Dan dua-dua ini apabila kita hubungkan, kita akan menemukan kedua-duanya tidak lepas dari pemberian adalah Az-Zahra. Ayat pertama dalam surat Wadduha, yang akhir ayat surat Wadduha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Artinya Allah akan memberikan kepadamu, akan yu'tik, saufa yu'tik, akan memberikan kepadamu Sayyidil Wujud sallallahu alaihi wa alihi sesuatu sampai kamu rela, sampai kamu puas. Kalau kita melihat Al-Quran, apa yang akan diberikan, kita akan menemukan dengan kalimat yang sama tapi menggunakan fi'il mudhari dalam fi'il madhi dalam firman Allah dalam surat Al-Kautsar, ketika Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Di sana saufa yu'tika, di sini a'tainaka, apa yang telah diberi dan apa yang akan diberikan kepada Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Para mufassirin menyebutkan Kautsar apabila dibahas mengenai sesuatu di akhirat, maka itu adalah telaga, sungai yang kelak bernama Kautsar. Telaga beliau kelak di hari kiamat, yang orang ketika meminum dari air telaga itu tidak akan dahaga selamanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita kelak akan memperoleh air itu dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tetapi apabila kita membicarakan Al-Kautsar di dunia pemberian Rasulullah, ketika melihat akhir surat itu, inna syani'aka huwal abtar, yang menganggap kamu tidak punya keturunan wahai Muhammad, dialah yang terputus, maka Al-Kautsar di sini di dunia adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alaiha. Karena Kautsar dari sesuatu yang banyak, mutlak, termasuk telaga beliau, haud beliau, Zahra dengan semua keturunannya, semua itu pemberian yang banyak yang Allah berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sementara wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberikan kepadamu wahai Sayyidil Wujudi Muhammad sampai kamu rela. Dalam riwayat Ahlul Bait, ayat ini merupakan arja ayatin fil Quran, ayat yang paling membawa pengharapan dalam Al-Quran. Apa yang akan diberikan kepada Rasulullah sampai Rasulullah puas dan rela? Para mufassirin menyebutkan bahwa Rasul kelak di akhirat akan diberi oleh Allah asy-syafa'atul uzma, syafaat beliau yang akan diberikan kepada umatnya, sehingga Allah Rasul menyelamatkan umat ini dari siksaan Allah dan dari api neraka. Kami akan berikan kepadamu sampai kamu rela ya Muhammad. Al-Imam Ali Zainal Abidin dan Al-Imam As-Sadiq juga meriwayatkan bahwa ketika mengomentari ayat tadi, beliau mengatakan ridha jaddi an la yadkhulan nar muwahhidun, puncak kerelahan datukku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, jangan ada satu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk neraka, akan diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kami akan berikan kepadamu sampai kamu rela.
Saya ingin hubungkan kedua ayat ini, seluruh kaitannya masih ada dengan Fatimahuz Zahra. Al-Kautsar, hadiah Allah yang besar si sekop dunia adalah Fatimahuz Zahra untuk Rasulullah. Hadiah Allah yang terbesar untuk skop akhirat untuk Rasulullah ialah asy-syafa'atul uzma, syafaat beliau yang akan ditunggu oleh seluruh makhluk Allah termasuk para anbiya. Karena syafaat bukan cuma melebur dosa, tapi syafaat juga mengangkat derajat para anbiya tidak punya dosa, tapi mengangkat derajat mereka masih memerlukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiah Allah terbesar di dunia ini yang Allah berikan adalah Al-Kautsar, dan dia adalah Fatimahuz Zahra. Karena itu kemudian Rasul memperlakukan hadiah Allah ini dengan perilaku yang berbeda ketika beliau memperlakukan apapun dengan umatnya, dengan kerabatnya, dengan keluarganya. Tidak seperti ketika beliau memperlakukan kepada Fatimahuz Zahra, karena beliau melihat ini adalah hadiah Allah. Wal hadiyatu ala qadri muhdiha. Begitu disebutkan, keagungan hadiah itu terhitung dengan agungnya yang memberikan. Kalau yang memberikan itu Rabbul Alamin, maka hadiah ini keagungannya tidak pernah mampu dibayangkan. Wujudlah hadiah Allah untuk Rasulullah di sekup dunia ini yang bernama Fatimah. Sehingga apa yang dilakukan Rasulullah menghadapi hadiah ini? Mencintai Fatimah dengan satu cinta yang tidak pernah diberikan pada siapapun. Tidak ada kecintaan murni Rasulullah diberikan dalam puncak arti kecintaan seperti yang beliau berikan untuk Fatimahuz Zahra. Bukan cuma melihat seorang ayah terhadap anaknya, tapi melihat ini adalah kedudukannya tinggi di sisi Allah, dan melihat ini adalah hadiah dari Allah yang harus dijaga. Ketika ingin menggambarkan kecintaannya, beliau langsung menyebutkan dengan satu julukan yang belum pernah ada. Ketika beliau menyebutkan bahwa Fatimah ummu abiha, Fatimah itu adalah ibu ayahnya. Seorang ketika ingin menampakkan lambang cinta yang sebenarnya, pasti cinta itu akan terwujud dalam seorang ibu yang melahirkannya. Ketika Rasulullah ingin menggambarkan puncak kecintaannya kepada Fatimahuz Zahra, beliau menyebut putrinya, tapi beliau menyebutkan ini ibu ayahnya, salamullahi alaiha, ummu abiha. Kemudian cinta itu dari mana dikeluarkan? Apakah dari lisan? Apakah dari gerak-gerik saja? Tidak, cinta itu adalah yang terpendam dan terukir di hati. Karena itu kemudian lisan suci yang tidak berbicara kecuali wahyu, dengan gamblang beliau menyebutkan Fatimah qurratu aini wa hiya qalbi wa hiya ruhi allati baina jambayya. Fatimah adalah penyejuk mataku, penyejuk mataku. Fatimah adalah hatiku, Fatimah adalah jiwaku yang ada di benakku. Lambang kecintaan beliau terhadap putrinya, hadiah Allah terbesar untuk beliau dalam sekup dunia ini. Qurratu aini, qalbi, hatiku. Hati siapa? Hati Sayyidul Wujud, yang tidak pernah orang bisa mampu menjangkau kebesaran hati Rasulullah. Seperti orang tidak pernah mampu mengenal siapakah Fatimah, tetap Fatimah tidak pernah akan mampu orang mengenal keagungan asli sebenarnya Fatimah, kecuali Allah penciptanya, ayahnya, dan siapa yang diberitahu oleh ayahnya. Apabila orang Rasul mengenal Rasul sulit. Rasul menggambarkan ini dia adalah rohku, roh.
bukan ruh Rasulullah. Siapapun yang namanya ruh, yang disebut ruh, itu gak bisa orang mampu memahaminya. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya, apakah ruh itu? Jawaban Allah, ruh itu urusan Allah. Dan Fatimah ruhur ruh li'annaha ruhu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadiah Allah, kecintaan diberikan kepadanya. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Begini Rasulullah yang paling kenal Allah, menghormati hadiah Allah. Seorang ayah, tapi karena putrinya ini hadiah Allah. Rasul seorang ayah. Kalau Fatimah datang, beliau bangun, menyambutnya, memeluknya, menciumnya. Dan seorang ayah, tapi beliau tidak berbicara kecuali wahyu, tidak melakukan sesuatu kecuali perintah Allah. Tapi kemudian beliau seorang ayah mencium tangan Fatimah. Kenapa? Karena ini hadiah Allah, karena ini titipan Allah, karena beliau ingin memberitahu kepada umatnya sepanjang kehidupan, aku Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Aku harus memperlakukan perilaku semacam ini terhadap putriku. Maka wahai yang menjadikan aku sebagai suri tauladannya, ikutilah. Tapi kemudian jangan dianggap kita angkat Siti Fatimah di atas Rasulullah. Tidak, itu sudah sering kita jawab. Tidak ada manusia semulia Rasulullah. Kemuliaan Fatimah pun karena kemuliaan Rasulullah dan kedudukan Fatimah di sisi Allah. Qurratu aini, qalbi, ruhi allati baina jambai. Kalau beliau datang ke rumah Siti Fatimah bangun, memeluknya, menciumnya, mendudukkan di tempat beliau. Kalau Siti Fatimah yang datang, Rasulullah memberikan tempat duduk beliau untuk Fatimah. Perilaku yang istimewa, yang berbeda dengan yang lain. Karena itu perintah Allah, dan karena itu hadiah Allah. Apa yang gak diberikan Rasulullah untuk Siti Fatimah? Hatinya hati Fatimah. Kalau mau pergi meninggalkan kota Madinah, rumah terakhir rumah Fatimah, untuk melihat hadiah Allah dan titipan Allah ini. Kalau begitu pulang dari perjalanannya, pertama sebelum kemana-mana harus pergi ke rumah Fatimah, rumah titipan Allah dan hadiah Allah, untuk tahu apa keadaannya. Tidak pernah lepas dari itu. Bahkan dalam hari perkawinan, dan pernah kita bicarakan, ketika setelah Sayyidah Fatimah dikawinkan dengan Imam Ali oleh Rasulullah, setelah dikirim ke rumah Imam Ali, keesokan harinya, dalam 2 hari, riwayat yang lain 3 hari, hari ketiga Rasulullah datang ke rumah Fatimah membawa susu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika memberikan susu untuk Fatimah, begini ungkapan beliau, "Ishrabi fidaki abuki." Minumlah wahai putriku, nyawa ayahmu tebusan untukmu. Sallallahu alaihi wa alihi. Beliau tidak berbicara kecuali wahyu. Beliau tidak menganggap Fatimah seorang nabi, tidak. Dan kita tidak boleh menganggap Siti Fatimah lebih tinggi dari Rasulullah, ditolak oleh Rasulullah dan ditolak oleh Fatimah. Tetapi Siti Fatimah adalah titipan Allah dan hadiah Allah, dan darinya kelak risalah yang dibawa Rasulullah tidak pernah akan putus, karena beliau adalah penengah barzakhun bainan nubuwati wal imamah, antara kenabian ayahnya dan keimamahan suaminya dan putra-putranya, sampai ketika akan tegak datangnya cucu beliau yang dinanti oleh semua dunia, bernama Al-Qaimul Mahdi ajjalallahu farajahus syarif. Ishrabi fidak abuk Zahra. Kemudian kerelahannya dititipkan oleh Rasulullah.
Yang tadi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tidak pernah orang akan memperoleh kerelahan Allah kalau tidak melalui kerelahan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Dan tidak pernah orang memperoleh kerelahan Rasulullah kalau tidak memperoleh kerelahan dari putrinya Zahra, karena Rasul telah menjadikan Zahra sebagai hadiah Allah, titipan Allah. Beliau jadikan sebagai pintu kerelahannya, sehingga yang ingin mengetuk kerelahan Rasulullah harus melalui Zahra. Ketika beliau bersabda, wallahi la arda hatta tardai, wallahi la arda hatta tardai, wallahi la arda hatta tardai. Demi Allah, aku tidak rela sampai kamu rela, wahai Zahra. Dan 3 kali diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Bukhari pun jelas ketika Rasul bersabda bahwa kemarahan Allah ada pada kemarahan Fatimah dan kerelahan Allah ada pada kerelahan Fatimah, karena beliau tidak pernah marah kecuali untuk Allah dan kerelahan beliau hanya untuk Allah. Karena itu kemudian kunci pintu kerelahan Rasulullah melalui Zahra. Kalau ingin memperoleh syafaat Rasulullah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, berikan kerelahan Al-Kautsar yang Allah berikan untuk Rasulullah. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Karena itu kemudian sangat layak dan lazim untuk setiap hari-hari yang berkaitan dengan Zahra kita duduk, entah itu hari miladnya, kelahirannya, entah itu hari wafatnya, entah itu hari perkawinan beliau dengan Al-Imam Ali. Hari-hari yang berkaitan dengan Zahra patut untuk kita kenang, untuk kita pelajari, untuk kita merenung dalamnya mengenai keajaiban dan keagungan-keagungan yang beliau miliki. Karena itu kemudian malam ini kita berhenti sejenak untuk mengenang hari wafat Zahra yang akan terjadi hari Kamis tanggal 3 Jumadil Tsani. Beliau wafat 3 Jumadil Tsaniyah, dalam riwayat 13 Jumadil Awal tahun 11 Hijriyah. Dikatakan beliau wafat antara habis maghrib menjelang isya, dan dikebumikan di malam hari dalam keadaan tersembunyi atas wasiat beliau. Dan sampai hari ini orang enggak mengetahui di mana kuburan Fatimah Zahra. Orang berkata di Baqi, orang berkata di rumahnya sendiri, orang berkata di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang berkata di Raudhah. Karena Rasul pernah bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman surga. Karena di situ sebagian orang mengatakan di situ ada Zahra, karena memang Zahra lah, Fatimah Zahra adalah surga Rasulullah. Karena itu ketika Rasulullah ditanya oleh salah satu istrinya, kenapa selalu engkau mencium Zahra? Karena Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya, mereka meriwayatkan tidak pernah sehari Rasul tidak mencium Zahra. Ketika ditanya oleh salah satu istrinya, kenapa selalu engkau mencium Zahra? Beliau hanya berkata, tidakkah engkau tahu bahwa bahwa Fatimah haura insiyah, kullama ishtaqtu ilal jannah qabbaltuha. Tidak tahukah engkau bahwa Fatimah adalah bidadari manusia, bidadari berbentuk manusia, dan setiap aku rindu surga aku mencium Fatimah. Ternyata Rasul memperoleh bau harum semerbak surga hanya melalui Fatimah Zahra, hadiah Allah, titipan Allah. Karena itu tahun lalu, persis tahun lalu ketika kita memperingati hari wafat Zahra atau haul Sayyidah Fatimah Zahra, saya sebutkan wasiat Rasulullah kepada Imam Ali menjelang kematian beliau. Rasulullah 2 kali di hari perkawinannya pun beliau ucapkan kalimat semacam ini. Dalam perkawinan Zahra dengan Fatimah, setelah Siti Fatimah diantar ke rumah Imam Ali, setelah semua disuruh keluar oleh Rasulullah yang ada di kamar,
Rasulullah meletakkan tangannya Ali di tangan Fatimah, kemudian Rasul berkata, "Ya Ali, ini titipan Allah dan titipan Rasulnya, dan jagalah titipan ini." Di hari ketika Rasulullah mau wafat, memegang tangan Ali, memegang tangan Zahra, diletakkan di dada Rasulullah sambil cucuran air mata Rasul menangis ketika beliau bersabda, "Ya Ali, ini adalah Fatimah, titipan Allah dan titipan Rasulnya, dan jagalah, dan aku yakin engkau menjaganya." Titipan. Rasul mau wafat mewasiatkan hadiah Allah, titipan Allah yang terbesar. Wadi'atullah wa wadi'atu rasulih. Karena itu sejarah ketika Imam Ali menguburkan Siti Fatimah di malam hari, subhanallah, beliau wafat, beliau minta disembunyikan kuburannya, beliau minta dikubur di malam hari. Tapi kelak di mahsyar, ketika manusia dari manusia pertama Nabi Allah Adam sampai akhir manusia kumpul di mahsyar, di sana saat itu kelak Allah akan mengumumkan kebesaran Zahra. Di hari wafatnya hanya di malam hari beliau dikubur, tapi di mahsyar kelak akan ada suara di mahsyar. Suara itu yang atas perintah Allah, "Ya ahlal jam'i ghuddu absarakum fa inna Fatimata binta Muhammad tajuzu sirat." Wahai penghuni mahsyar, pejamkan mata kalian karena Fatimah putri Muhammad akan melewati sirat. Pun kuburannya pun beliau telah berwasiat, "Kalau mengubur aku, letakkan aku di kayu, jangan diangkat begitu saja. Aku tidak mau dilihat bentuk jasadku." Beliau waktu hidup sampai mati tidak mau diketahui bentuk jasadnya, sehingga beliau pertama manusia dibuatkan naas kayu atau peti untuk ketika dikubur diletakkan jasadnya, dan ketika diangkat tidak bisa diketahui bentuk jasad beliau salamullahi alaiha. Dan kelak di hari kiamat pun ketika beliau harus melewati sirat, seluruh manusia harus memejamkan matanya karena Fatimah tidak mampu dilihat oleh karena cahaya beliau begitu besar, dan memang beliau juga tidak mau dilihat oleh semua ini. Sementara di akhirat sebenarnya tidak ada lagi perintah. Akhirat cuman adalah balasan. Siapa yang berbuat baik akan memperoleh kebaikan, berbuat jelek akan memperoleh kejelekan. Tapi di akhirat berkaitan untuk Zahra masih ada perintah, pejamkan mata kalian menurut Jawad Amuli, karena mata-mata yang ada kelak di akhirat belum pernah mampu akan melihat cahaya Zahra pada aslinya. Zahra Nur bintan Nur. Ini cahaya putri dari cahaya yang Allah ciptakan. Awal makhluknya adalah cahaya ayahnya Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu pada malam ini kita membicarakan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan harapan mudah-mudahan Allah enggak memisahkan kita dengan Zahra. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kita rasa cinta pada Zahra atas cinta ayahnya, karena kecintaan kita pada Rasul akan membawa kecintaan kita kepada Zahra. Konsekuensi cinta pada Rasul adalah mencintai yang dicintai Rasulullah, dan tidak pernah akan ada sejarah menulis kecintaan murni Rasul seperti yang beliau berikan kepada Siti Fatimah, putri kesayangannya Fatimah Az-Zahra, yang disebut qurratu aini wa hiya qalbi wa hiya ruhi allati baina jambayya. Tapi di malam ini dan setiap saat ketika kita membicarakan mengenai Rasul, Zahra, para imam, manusia-manusia besar, kita tidak ingin hanya hanyut dalam sejarah. Kita tidak hanya ingin hanyut dalam membicarakan kebesaran, walaupun itu harus, tapi kita ingin menghadirkan mereka dalam kehidupan kita. Kita ingin mengisi hati ini cinta dengan mereka. Kita ingin mengisi akal dan pemikiran kita
dengan pemikiran dan pemikiran dan perintah-perintah yang dibawa oleh mereka. Kita ingin mewujudkan kehidupan kita meniru mereka, mengamalkan apa yang mereka ajak, meninggalkan yang mereka larang. Karena tidak cukup kita membicarakan keagungan dan kebesaran, tapi yang terindah adalah kita ingin mengikuti, supaya kita benar-benar mulai kita nampakkan bentuk konsekuensi arti cinta. Kita ketika membicarakan Ahlul Bait, kita tidak ingin berdebat, kita tidak ingin adu argumen, kita tidak ingin memaksa orang untuk mengiyakan. Ahlul Bait adalah manusia-manusia yang besar, dan mimbar-mimbar Ahlul Bait tidak boleh digunakan mimbar untuk perdebatan, untuk memecah belah umat Islam. Tidak. Mimbar-mimbar Ahlul Bait adalah mimbar-mimbar yang bersih. Mereka datang untuk mempersatukan umat, mereka datang untuk memberikan yang terbaik. Karena itu ketika kita mengkaji sejarah mereka, kita ingin menghadirkan mereka dalam kehidupan kita untuk mampu mengikuti, untuk mampu memberikan yang terbaik, untuk mampu memberikan pelayanan yang terindah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik umat Muhammad adalah yang paling mampu memberikan manfaat untuk manusia lainnya. Kita tidak mau adu argumen dan berkecimpung dalam hal-hal yang sempit untuk supaya yang lain sama dengan kita atau kita harus seperti yang lain. Tidak. Kita menghormati masing-masing orang dengan pemikirannya, tapi kita wujudkan Ahlul Bait sebagai sosok persatu, memberikan keindahan, memberikan yang terbaik untuk umat Muhammad. Apabila orang yang menisbatkan dirinya dengan mereka, maka harus lebih menjaga perilaku dan perbuatannya supaya bahkan tidak mencemarkan nama Ahlul Bait dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin mengaku dirinya telah dekat dengan Ahlul Bait. Ketika dekat dengan mereka harus memiliki cermin yang indah, menampilkan yang indah, karena membawa nama yang agung. Jangan sampai nama-nama yang agung, nama-nama yang suci akan cemar karena perilaku dan perbuatan kita yang tidak terpuji. Wa na'udzubillah. Karena itu selalu di hari-hari milad atau wafat Rasul, Zahra dan A'immah, kita mengambil kata-kata indah mereka untuk kemudian kita kaji bersama dan kemudian kita amalkan. Bismillahi majreha wa mursaha. Selalu kita di hari-hari wafat maupun milad mengambil riwayat-riwayat, ungkapan-ungkapan mereka, perintah-perintah mereka, larangan mereka untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita, untuk kita kemudian mulai menampakkan konsekuensi arti cinta yang kita dengungkan, yang kita teriakkan agar terwujud dalam perilaku kehidupan kita. Malam ini saya pilih salah satu ungkapan Rasul yang diriwayatkan oleh Siti Fatimah, karena beliau juga meriwayatkan beberapa dari ayahnya. Ahadis, selain ungkapan-ungkapan khutbah beliau dan lainnya, ada hadis-hadis, ada Musnad Fatimah ketika beliau meriwayatkan hadis dari ayahnya. Bahkan pernah saya sampaikan Musnadul Fawatim, satu riwayat yang dirawikan oleh cucu-cucu Fatimah, dari mulai cucu Imam Ar-Ridha, cucu Imam Ridha yang namanya Fatimah, sampai Fatimah sampai kepada Sayyidah Zainab dan kepada ibunya Sayyidah Fatimah, dan Fatimah dari ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebut Musnadul Fawatim. Musnadnya semua yang merawinya Fatimah dan Fatimah. Malam ini yang saya pilih adalah Siti Fatimah datang menghadap Rasulullah, bertanya sesuatu, dan kemudian jawaban Rasulullah. Dan yang saya pilih malam ini adalah berkaitan dengan orang yang meremehkan sholat, yang mempermainkan waktu sholat, yang tidak menghormati waktu sholat. Karena kalau ingin bukti cinta kepada Ahlul Bait, mereka selalu menekankan kita untuk menjaga waktu salat. Bahkan Imam Ja'far Shadiq mengatakan, kenalilah syiah-syiahku dalam 3 hal, antara lain yang 3. Yang pertama ialah cara mereka menjaga dan menghormati waktu salat. Saya akan baca teks bahasa Arabnya, kemudian kita akan terjemahkan, dan kita malam ini akan berhenti dengan Zahra, dengan riwayat yang beliau bawa. An Sayyidatin Nisa Fatimah ibnati Sayyidil Anbiya salawatullahi alaihim
annaha sa'alat abaha Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi faqalat ya abata ma liman tahawana bi salatihi minar rijali wan nisa. Qala alaihi salatu wassalam ya Fatimah man tahawana bi salatihi minar rijali wan nisa ibtalahu Allah bi 15 khaslah sittun fi darid dunya wa thalathun 'inda mautih wa thalathun fi qabrih wa thalathun fil qiyamah idza kharaja min qabrihi. Amma allawati tusibuhu fi darid dunya fal ula yarfa'u Allahu al-barakata min umrihi wa yarfa'u Allahu al-barakata min rizqihi wa yamhu Allahu azza wa jalla sima as-salihin min wajhihi wa kullu amalin ya'maluhu la yujar alayhi wa la yurtafa' du'a'uhu ila as-sama' wa laysa lahu haddun fi du'a'is salihin. Wa amma allawati tusibuhu 'inda mautih fa awwaluhunna annahu yamutu dhalilan والثانية يموت جائعا والثالثة يموت عطشا فلو سقي من أنهار الدنيا لم يروى عطشه. وأما اللواتي تصيبه في قبره فأولهن يوكل الله به ملكا يزعجه في قبره والثانية يضيق عليه قبره والثالثة تكون الظلمة في قبره. وأما اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره فأولهن أن يوكل الله به ملكا يسحبه في على وجهه والخلائق ينظرون إليه والثانية يحاسب حسابا شديدا والثالثة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. Siti Fatimah datang kepada ayahnya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, ayahku, apa sanksi orang yang bermain atau meremehkan sholatnya, baik dari kaum lelaki atau wanita? Tahawana itu enggak menghormati waktu sholat, seenaknya yang melakukan. Kadang-kadang yang melakukan sudah di luar waktunya, wa na'udzubillah. Ayahku, apa kiranya sanksi yang akan diberikan Allah kepada orang yang meremehkan sholatnya, waktu sholatnya, baik dari lelaki maupun wanita? Ayahnya menjawab, wahai Fatimah, siapa yang mempermainkan waktu sholatnya dari lelaki maupun wanita, Allah akan berikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. Ibtalahu Allah, Allah akan uji dan Allah akan berikan bala kepada dia dalam 15 hal. Yang 6 Allah berikan di dunia, yang 3 Allah berikan di saat menjelang kematiannya, yang 3 diberikan di liang kuburnya, dan yang 3 terakhir diberikan ketika dibangkitkan di hari kiamat dari liang kuburnya. Salat, kalau sukses semuanya sukses, kalau enggak sukses ya ini yang pernah kita kaji dalam surat Al-Ma'un, orang-orang yang mengakhirkan waktu salatnya. Adapun yang 6 di dunia, bagi mereka yang bermain dengan waktu salat, pertama, Allah akan cabut berkah dari umurnya. Kedua, Allah akan cabut berkah rizkinya. Pernah kita bahas berkaitan dengan Sayyidil Wujud, pembawa berkah, bahwa nikmat ini kita perlukan nikmat dari Allah, tapi langgengnya nikmat itu dengan berkah.
Karena itu selalu kita untuk berkata, Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Kita minta dalam semua segi kita berkah, tanpa keberkahan tidak ada arti umur kita. Sementara yang bermain dengan sholat Allah berikan 6 di dunia. Pertama, Allah cabut keberkahan umurnya. Kedua, dicabut berkah rizkinya. Masuk waktu sholat masih sibuk merayu pembeli, padahal berapapun yang ia dapat tetap Allah cabut berkah dari rezeki itu, sehingga tidak ada artinya, karena dia lebih menghormati orang yang akan bawa uang itu, lupa dengan waktu ketika dipanggil oleh pembeli kehidupan dan pemberi nikmat dan yang mengirim pembeli itu. Pertama, dicabut berkah dalam umurnya. Kedua, dicabut berkah dalam rizkinya. Ketiga, Allah cabut tanda-tanda wajah soleh dari wajahnya. Yamhullah sima as-salihin min wajhih. Ada tanda orang-orang soleh itu biasanya nampak dalam orang yang menjaga dan menjaga sholatnya. Allah cabut itu. Wajahnya sudah gersang. Tidak ada lagi tampan wajah seperti wajah orang-orang soleh yang melaksanakan dan menjaga waktu sholat. Urusan tampan wajah, cahaya wajah ini bukan kalau dia putih kemudian atau ke salon, itu bukan itu. Ada sir, ada rahasia sendiri orang yang dekat pada Allah. Rasul pernah menyebutkan salah satu pahala yang Allah berikan kepada orang yang suka tahajud malam, Allah berikan cahaya dalam wajahnya. Nampak seperti orang yang selalu menjaga wudhu, akan ada wajah cahaya dalam wajahnya. Ketiga, di dunia yang Allah berikan bagi mereka yang bermain dengan waktu salat, Allah akan hilangkan tampan wajah saleh dari wajahnya. Keempat, semua amalan yang ia lakukan gak diberi pahala oleh Allah. Kullu amalin ya'maluhu la yujar alaih. Karena sholat ini panggilan Allah. Kalau kita meremehkan panggilan Allah, bagaimana kita akan memperoleh balasan dari Allah yang kita remehkan ketika ia memanggil agar kita berhadap padanya. Kelima, doanya nggak diangkat oleh Allah. Doanya nggak diangkat. La yurtafa doa'uhu. Keenam, dia tidak memperoleh bagian dari doanya orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh kalau bangun malam itu kan mendoakan orang-orang mukminin, orang-orang muslimin. Kita yang bermain dengan waktu soleh, waktu salat kita nggak tercantum doanya orang soleh. Padahal rugi, orang-orang soleh itu diterima oleh Allah doanya. Kalau kita tidak dihapus oleh Allah, nama kita dikeluarkan sehingga tidak memperoleh bagian dari doanya orang-orang yang soleh. Wa na'udzubillah. Ini 6 di dunia. Diangkat berkah umurnya, dicabut berkah umurnya, dicabut berkah rizkinya, kemudian dihapus oleh Allah tanda wajah kesolehannya. Keempat, tidak diberi pahala semua amal perbuatannya. Kelima, nggak diangkat doanya. Keenam, tidak memperoleh bagian dari doanya orang-orang yang saleh. Kemudian ini baru 6 yang di dunia. Sekarang yang 3 ketika menjelang kematiannya. Adapun yang ketiga menjelang kematiannya, pertama, dia akan mati hina, nggak terhormat. Kedua, mati dalam keadaan lapar. Ketiga, mati dalam keadaan dahaga. Terus sabda Rasulullah, kalau seluruh sungai di dunia diberikan agar dia minum, tidak pernah akan menghilangkan dahaganya. Mati dahaga bukan di jalan Allah. Kalau mati dahaga di jalan Allah, alangkah indahnya. Mati dahaga karena bala dari Allah. Di depannya minum, dia mampu minum tapi nggak pernah hilang dahaganya. Bisa makan tapi nggak pernah kenyang dari makanannya.
mati dalam keadaan lapar, mati dalam keadaan dahaga, mati dalam keadaan hina. Ia menganggap memperoleh meninggalkan sholat atau mengakhirkan waktu sholat karena apa yang ia cari? Karena makanan, akan mati dalam keadaan lapar. Karena urusan masalah mencari nafkah untuk bisa hidup dan minum, dia akan mati dalam keadaan dahaga. Dia sibuk dengan mencari nafkah sehingga lupa sholat untuk supaya merubah status hidupnya supaya mulia. Dia akan mati dalam keadaan hina di hadapan Allah. 3 dalam saat menjelang kematiannya. Mati hina. Allah. Kita memang nggak boleh membicarakan orang yang mati. Tapi sering orang membicarakan ini mati dalam keadaan sujud, mati indah, orang menyebut nyanjung. Ada mati dalam keadaan kurang terpuji, mati masih melakukan hal-hal yang keji, mati di tempat-tempat yang gak layak dikunjungi, mati dalam hal memperjuangkan hal yang hina dan keliru. Yang 3, menjelang kematiannya mati hina, mati lapar, mati dalam keadaan dahaga. Walaupun seluruh isi air di sungai dunia ini semua diberikan untuk dia minum, gak pernah kenyang. Wallahu alam apa rahasianya, tapi kebanyakan orang mengundurkan sholat cuman karena urusan usaha dan kerja. Kerja itu ingin merubah status supaya terhormat, supaya bisa makan, supaya bisa minum, tetapi lupa panggilan Allah, dijadikan nomor sekian. Allah tidak sudi ketika ia kembali kepadanya kecuali dalam keadaan hina, seperti ia menghinakan waktu salat. Wa na'udzubillah. Kemudian 3 akan ia peroleh ketika ia di dalam kuburannya. Tadi kan 6 di dunia, 3 ketika menjelang wafat, 3 lagi ketika di kuburannya. Apa di kuburannya? Pertama, Allah akan berkirim kepadanya malaikat yang akan selalu menakuti dia. Kuburan. Kuburan itu tempat yang paling menakutkan. Pernah kita bahas di sini pertanyaan Imam Ali, mas-sa'bu wa mal ashab. Apa yang sulit dan apa yang lebih sulit? Beliau menjawab, sulit adalah kuburan, yang lebih sulit ialah pergi ke kuburan tanpa bekal. Kata Imam Ali dalam bait-bait syairnya, kalau ada seseorang diberi oleh Allah umur 1000 tahun, dalam 1000 tahun muda, nggak pernah tua, 1000 tahun muda terus, dalam 1000 tahun kaya raya, dalam 1000 tahun diberi semua nikmat, dalam 1000 tahun apapun yang diharapkan diberi oleh Allah, dan dalam 1000 tahun nggak pernah sakit, sehat terus. Kata Imam Ali, semua itu akan kita lupakan ketika baru mulai malam pertama kita masuk liang kubur, hilang semua nikmat itu. Karena itu sampai ada namanya sholat wahsyah, karena orang sangat As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang kita peringati hari wafatnya malam ini. Dalam salah satu wasiatnya kepada Imam Ali, ya Ali, kalau engkau telah menguburku, berhentilah di kuburanku dan perbanyaklah membaca Al-Quran, karena detik-detik saat itu adalah detik-detik orang memerlukan semua itu. Ya Ali, Zahra maksumah, dijaga oleh Allah. Liang kubur. Imam Ali kan pernah berkata, la buddalaka min rafiqin fi qabrik. Kamu pasti memerlukan kawan di kuburanmu. Jadikan dia yang tampan wajahnya, harum baunya, wa huwal amalus saleh, dan itu amal saleh. Kalau enggak amal saleh, ya menakutkan. Pertama yang diberikan oleh mereka yang meremehkan waktu salat di liang kuburnya, pertama Allah kirim malaikat yuz'ijuhu, menakuti terus di kuburannya. Wasaniyah, kedua, Allah akan sempitkan kuburannya, dikepit oleh kuburan dia. Allah, kuburan ayyuhal ikhwah,
Orang kalau ingat kuburan lupa yang lainnya. Padahal yang akan membawa obor yang menerangi kuburan kita adalah salat. Yang akan mendatangkan malaikat senyum gembira adalah salat. Yang akan menyebabkan kuburan kita lapang adalah salat. Karena itu bagi yang bermain dengan waktu salat, Allah akan utus malaikat menakut-nakuti dia terus. Dan kedua, mempersempit kuburannya. Ketiga, Allah jadikan kuburannya gelap gulita, nggak ada cahaya, gelap. Karena di kuburan itu bukan terang kalau kita kasih lampu, nggak ada artinya semua itu. Soalnya sudah bukan berbicara dengan jasad ini. Terus orang ingin mengatakan kuburan saya supaya lebar 1 hektar saya pakai sendiri, bukan itu. Kelapangan kuburan, keterangan kuburan adalah penerangan kuburan dengan amal soleh kita yang akan membawa cahaya. 3 yang diberikan di kuburan. Diutus malaikat terus untuk menakuti terus. Kedua, disempitkan kuburan. Dan ketiga, Allah jadikan kuburannya gelap. Adapun yang akan diberikan kelak di hari kiamat yang 3 terakhir, semuanya kan 15, 6 di dunia, 3 ketika menjelang mati, kemudian 3 di kuburan, 3 lagi ketika dibangkitkan dari liang kuburan menghadap kepada Allah di mahkamah Allah di padang mahsyar. Pertama, Allah akan kirim padanya malaikat yang akan menyeret dia kepala di bawah, menyeret dia ke jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. Bukan ditarik begini, tapi kepalanya ditaruhkan ke bawah, ditarik, diseret begini. Yashabuhu ala wajhihi, di wajahnya, wal khalaiq, dan seluruh makhluk Allah yang duruna ilaih. Seakan-akan Allah ingin mengumumkan, wahai seluruh ahli mahsyar, lihatlah, ini orang yang meremehkan waktu yang telah kutentukan untuk melaksanakan salat menghadap padaku. Sekarang ini ia, saksikan semuanya. Memang kadang-kadang orang menunda-nunda sholat dengan bangga. Gampang. Dia lagi teriak, waktu masih panjang, ada apa keburu? Mungkin itu juga di sana akan dinampakkan oleh Allah. Ini dulu bangga menunda, sekarang ini coba lihatlah apa yang terjadi padanya. Kedua, yuhasabu hisaban syadida. Allah akan hisab dia dengan hisab yang amat-amat sulit. Kita ini akan dihisab semua di hadapan Allah, satu persatu, per detik. Kita sendiri, kita ini lupa. Mungkin kan orang pernah bertanya dalam surat Mujadalah, mungkin pernah kita bahas. Kadang-kadang orang bertanya, kenapa ada hisab? Apakah Allah ini tidak apal sehingga perlu dengan hisab? Kenapa harus dihitung lagi amal, dihisab? Setiap orang akan dihisab oleh Allah. Kenapa? Bukankah Allah maha mengetahui? Kalau Allah sudah maha mengetahui, sebenarnya tidak perlu lagi, langsung saja masukkan ke neraka, masukkan ke surga. Tapi Allah tidak ingin memperlakukan hambanya dengan perilaku yang hambanya sendiri akan lupa. Adanya hisab itu menurut Al-Quran, Al-Mujadalah ayat 6, bahwa Allah bukan lupa sehingga harus ada yang mencatat, malaikat 2, sehingga nanti setiap kita punya kitab dilaporkan, ada yang nerima dengan tangan kanan, ada yang nerima dengan tangan kiri. Kemudian sifat kitab itu dalam surat Kahfi, mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Ini model catatan apa? Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, semuanya ada. Kenapa Allah memerlukan catatan ini? Takut lupa Allah? Tidak.
Justru Allah abadikan, Allah kirim raqib atid mencatat, dan seluruh ini merupakan yang mencatat semua amalan ini, karena Allah Maha tahu manusia ini akan lupa. Ketika ia lupa, Allah akan mengingatkan mereka, ini loh bukti amalanmu. Allah berfirman, surat Al-Mujadalah ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Ketika di hari Allah membangkitkan mereka semuanya, Allah akan beritahukan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Ahsahullah, semua telah dihitung oleh Allah. Wa nasuh, mereka semua sudah lupa. Minggu yang lalu di detik ke 69, di detik ke 59, jam sekian, kita sudah lupa kok, baru minggu yang lalu, apalagi sepanjang umur. Karena itu ada hisab, dan nanti Allah asra'ul hasibin. Orang yang mempermainkan waktu sholatnya, Allah akan hisab dengan hisab yang paling sulit. Padahal menurut Rasulullah, orang yang dihisab Allah walaupun punya jawabannya ada, tetap menakutkan, tersiksa. Sehingga disebutkan man husiba faqad udzib. Siapa yang kena hisab sudah mendapat siksaan. Siapa yang menghisab? Malikul Muluk, Jabbar samawat wal ard, dihadapkan langsung pada Allah. Kita ini kadang-kadang baca Fatihah sudah 40 tahun, ayat kursi Fatihah. Waktu-waktu tertentu kita merasa salah, dihadapkan orang yang kita anggap, kita kagum dengan orang itu, kagum, kita hormati, bisa salah kita baca Fatihah. Dalam hal-hal sulit kita kepepet, bisa salah baca surat Fatihah. Kita akan berhadapan dengan Allah dan akan kena hisab. Bagi mereka orang-orang yang menjaga sholatnya, nanti akan kita menemukan firman Allah, fayuhasabu hisaban yasira fayanqalibu ila ahlihi masrura. Tapi ada orang yang akan dihisab dengan sulit. Siapa? Orang yang bermain dengan sholat. Yang kedua, akan memperoleh pertanyaan demi pertanyaan yang sulit dari Allah, dihisab sulit dari Allah, satu persatu semua kena hisab. Ini yang dunia memang, fi halaliha hisab wa fi haramiha. Ini dunia, yang halal kena hisab, yang haram pasti kena siksa. Sementara hisab itu sudah menakutkan. Tidak ada satu detik kita lakukan tanpa ada hitungan di hadapan Allah. Dan tidak ada sekecil apapun perbuatan kita yang tidak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, semuanya ada. Ketiga dan terakhir, Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan Allah akan mempersiapkan untuk dia azabun alim, siksaan yang amat pedih. Orang yang enggak mendapatkan pandangan dari Allah tersiksa. Artinya la yanzur ilai, Allah tidak melihat, artinya Allah enggak memberikan rahmatnya lagi. Kalau di dunia kita tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah walau kurang sedetik, apalagi kelak di akhirat yang sudah tidak ada lagi kecuali Allah. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar, atau yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Di hari hanya milik Allah, di hari itu kita enggak dilihat oleh Allah kalau kita bermain dengan salat. Ayyuhal ikhwah, 15 hal ini perlu kita buat renungan dalam rangka kita mengenang hari wafatnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ayo kita nampakkan bukti kecintaan kita pada Fatimah dengan menjaga sholat kita, supaya kelak kita berjumpa dengan Fatimah dan kita enggak menemukan hal-hal yang disabdakan oleh ayah Fatimah salamullahi alaiha. Menjaga sholat itu memang sulit,
Kadang-kadang banyak yang mengganggu kita, tapi coba kita buatkan satu persahabatan di antara kita. Ayo saling tegur menegur apabila kita alpa dalam menjaga sholat, dengan kita hormati yang menegur kita. Karena kita punya syaitan, kita punya hawa nafsu, kita punya kesibukan yang kita anggap kadang-kadang penting, padahal nggak ada yang penting. Kadang-kadang sampai orang entah berbicara kalau ada tamu yang penting, maaf sebentar, saya mau sholat sebentar saja. Dia ingin mengatakan sholat ini nomor sekian, sudah sebentar saja, yang penting sama kamu lama. Kadang-kadang malah takut meninggalkan tamunya, takut waktunya kalau dia sholat tamunya pulang. Artinya kita masih melihat ada yang lebih agung dari Allah, walaupun lisan kita nggak berbicara begitu, karena panggilan Allah adalah panggilan besar. Kita bertawassul dengan Siti Fatimah, dengan ayah Fatimah, dengan suami Fatimah, dengan putra putri Fatimah. Semoga mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita bimbingan untuk mampu menjaga sholat, mampu menjaga waktunya terlebih dahulu, kemudian mampu menjaga sholat yang sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah, bisa konsentrasi dalam sholat. Orang yang nggak bisa konsentrasi dalam sholat, dia belum memperoleh lezat dan nikmatnya sholat. Karena itu di malam kita mengenang Siti Fatimah, mengenang hari wafat Siti Fatimah, kita bertawassul kepada beliau agar kita bisa menjaga waktu salat dan agar kita tidak memperoleh 15 penyakit bencana ini, baik yang di dunia, baik menjelang kematian, baik ketika dikubur, dan apalagi ketika nanti di akhirat, ketika akhirnya kita nggak pernah dilihat oleh Allah, nggak pernah disucikan oleh Allah, dan nggak pernah akan diberi oleh Allah siksaan yang pedih. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha was-sirril mustawda'i fiha salli ala Muhammad wa ali Muhammad ووفقنا لإقامة الصلاة ووفقنا لأداء الصلاة في أوقاتها وارزقنا الخشوع في الصلاة وارزقنا حب الصلاة وارزقنا ثواب الصلاة وألحقنا بالذين يصلون كما تريده الشريعة يا رب العالمين وصلى الله على خير خلق محمد وآله أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.